قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Umat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita kembali bersua di pagi hari ini. Tentunya di program kesayangan Anda, yakni program Fikih Ibadah. Bersama saya Adin Mubarak dan juga sudah ada narasumber kita di pagi hari ini yang menemani kita, yakni Al-Ustaz Roni Mahmudin, dan beliau sudah ada di samping saya. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah bikhair, sehat. Sehat Ustaz? Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Dan untuk Anda para pemirsa Umat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa sekedar informasi untuk Anda, insyaallah tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini masih sambungan dari tema yang kemarin, yakni sholat bagi orang yang memiliki uzur, bagian yang kedua, yaitu tentang sholat khauf dan juga sholat Jumat. Ya, sholat khauf dan juga sholat Jumat. Tema ini sangat menarik juga untuk kemudian kita diskusikan bersama. Olehnya itu kami undang Anda untuk ikut berinteraksi bersama kami di segmen yang kedua sebentar. Ya, silakan Anda menghubungi nomor yang ada di bawah layar kaca Anda, ya, atau untuk Anda yang ingin berinteraksi bersama kami melalui pesan singkat di nomor yang sama, silakan ketik nama Anda, spasi alamat, dan juga spasi asal daerah Anda. Baik, insyaallah langsung saja kita dengarkan seperti apakah sholat bagi orang yang memiliki uzur, yakni sholat khauf dan juga sholat Jumat. Fa ilaihi falyatafaddal mashkura wa majura. Silakan Ustaz. Syukran. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Pemirsa Umat TV yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baiklah kita kembali mengkaji sebuah kitab yang merupakan kitab fikih Ibhajul Mu'minin yang ditulis oleh Syekh Al-Jibrin rahimahullah, yang merupakan kitab penjelas dari kitab Syekh As-Sa'di Manhajus Salikin. Pemirsa Umat TV yang sama berbahagia, sebagaimana telah disampaikan tadi, bahwasanya pembahasan kita pada kali ini adalah lanjutan ya dari pembahasan yang lalu, yaitu tentang sholat bagi orang yang uzur, yang memiliki uzur yang syar'i. Yang pertama, yang kedua sudah kita jelaskan ya, yaitu orang yang sakit, ya. Yang kedua orang yang musafir. Ya. Yang ketiga ini adalah orang yang takut atau khauf ya, khaif, orang yang takut, maksudnya orang yang sholat dalam keadaan perang. Ya, karena orang dalam keadaan perang ini pasti memiliki rasa takut. Ya. Di sini Syekh As-Sa'di rahimahullah menjelaskan tata cara sholat orang yang takut atau sholat dalam keadaan perang. Ya, sebenarnya ada beberapa tata cara yang Nabi sebutkan dalam hadis-hadis beliau. Ulama mengatakan ada 6 atau lebih daripada 6. Namun kami menyebutkannya di sini cuma 2 atau 3 saja. Ya, karena itu yang masyhur ya, itu yang masyhur, yang yang sangat terkenal, yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya menyampaikan tentang tata cara sholat khauf yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sampaikan bahwasanya sholat ini sangat penting sekali meskipun dalam keadaan perang. Iya. Secara logika, jika dalam keadaan perang saja kita harus sholat, sesibuk apapun kita harus sholat, bahkan harus berjamaah. Ya, ketika memungkinkan untuk berjamaah sebagaimana Nabi SAW mengerjakan secara berjamaah, ya, dengan sahabatnya dalam keadaan perang. Ini secara logikanya adalah
dalam keadaan takut saja tetap kita harus sholat, ya, 5 waktu dan berjamaah bagi yang laki-laki tentunya. Maka dalam keadaan aman maka lebih wajib lagi, ya, lebih harus lagi untuk mengerjakan sholat itu. Artinya tidak ada lagi semacam uzur, saya tidak sholat karena saya sakit, saya sholat karena sibuk dan seterusnya, saya tidak berjamaah karena sibuk. Tidak ada lagi alasan, ya, harus melaksanakannya meskipun dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, dalam keadaan takut, ketakutan, atau dalam keadaan peperangan. Apa dalilnya bahwasanya dalam keadaan perang Nabi pun disuruh dengan sahabatnya untuk melaksanakan sholat berjamaah? Itu dalilnya surah An-Nisa ayat 102. Surah An-Nisa ayat 102. Ya, Allah mengatakan wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Ya. Apabila kamu, ya, berada di tengah-tengah mereka, yaitu apabila engkau Muhammad berada bersama dengan para sahabat, ya, dalam keadaan satu situasi genting atau dalam keadaan peperangan, fa aqamta lahumus shalah. Ya, maka engkau menegakkan sholat untuk mereka. Artinya engkau mengerjakan sholat bersama mereka, artinya berjamaah. Ya, ini menunjukkan, ya, perkara yang sangat-sangat, ya, urgen sekali, penting sekali dalam masalah sholat ini bagi kaum muslimin. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi kaum muslimin yang dalam keadaan aman seperti di negara kita ini aman, tidak ada peperangan, untuk tidak sholat. Tidak ada lagi alasan. Tidak ada lagi alasan orang yang tidak sholat dalam keadaan aman. Ya, itu ayat, ya, menunjukkan, ya, ada juga dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi SAW melaksanakan sholat berjamaah dengan para sahabatnya, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari dan Al-Muslim. Dan ini juga merupakan salah satu tata cara sholat Nabi SAW yang beliau sebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini, yaitu sebagai pengantar mengenai masalah sholat ini dalam harga mati yang tidak bisa lagi ditawar-tawar. Artinya harus kita kerjakan baik dalam keadaan sulit, dalam keadaan aman, dalam keadaan takut, dalam keadaan perang, kita harus mengerjakannya. Ya, baiklah, saya akan menyebutkan 1 atau 2 atau 3 yang tentang tata cara sholat khauf, atau, ya, di sini hadis riwayat Bukhari, Muslim yang menunjukkan kepada kita, saya ringkas saja. Apabila musuh itu berada di belakang kiblat, ya, di belakang kiblat, maka Nabi SAW sholat dengan sahabatnya, ya, satu pasukan, satu kelompok. Yang satu kelompok itu berjaga-jaga menghadapi musuh. Ini di belakang kiblat, ya, di belakang kiblat menghadapi musuh. Maka Nabi SAW sholat dengan sahabatnya satu kelompok, ya, satu kelompok. Nabi sholat 1 rakaat dulu dengan yang ini, dengan kelompok yang pertama itu. Kemudian selesai satu rakaat, ya, maka kelompok yang pertama ini menyelesaikan sendiri-sendiri sholatnya untuk menyelesaikan rakaat yang kedua. Kan cuma 2 rakaat saja, ya, cuma 2 rakaat saja sholatnya. Maka kelompok yang pertama ini setelah selesai rakaat pertama bersama Nabi, maka rakaat kedua mereka menyelesaikan sendiri masing-masing. Ya, apa yang Nabi lakukan? Nabi berdiri menunggu kelompok yang kedua masuk, iya, bergabung untuk sholat. Kapan kelompok kedua ini bergabung bersama Nabi sholat? Ketika kelompok pertama ini sudah selesai sholatnya masing-masing mereka. Ketika mereka sudah menyelesaikan rakaat yang kedua masing-masing, tentunya salam masing-masing, kemudian mereka bergantian. Iya, yang sudah selesai sholat, kelompok yang sudah selesai sholat ini kembali menghadapi musuh. Artinya berjaga-jaga, menjaga orang yang sholat itu. Ya, ini ketika di belakang kiblat, ya, atau bukan di arah kiblat misalnya. Maka kelompok yang tadi, ya, berjaga-jaga tadi ini yang menghadapi musuh, yang berjaga-jaga menghadapi musuh ini ikut bersama Nabi.
Ya. Maka sholat dia bersama Nabi. Nabi kan sisa 1 rakaat kan? Karena Nabi sudah sholat 1 rakaat tadi. Iya. Iya. Maka Nabi pun sholat dengan kelompok yang kedua ini 1 rakaat Nabi. Ya, berarti Nabi sholat genap ya 2 rakaat. Iya. Setelah genap 2 rakaat, Nabi tidak langsung salam, menunggu. Setelah tasyahud menunggu duduk, menunggu sampai kelompok yang kedua ini menyelesaikan sendiri rakaat yang kedua. Ya, karena dia hanya mendapati dengan Nabi cuma 1 rakaat saja. Maka rakaat kedua dia menyelesaikan masing-masing. Ya, ketika mereka sudah menjelang tasyahud, ya maka Nabi pun salam ketika itu. Ya, ketika Nabi yakin bahwasanya mereka sudah tasyahud, maka Nabi pun salam. Itu tata cara yang pertama. Ketika musuh itu bukan berada di arah kiblat. Ya, atau di belakang kiblat ya. Cara yang kedua di sini disebutkan dalam kitab, tapi dalam kitab yang lain disebutkan. Cara yang kedua ketika musuh itu di arah kiblat. Ya, Nabi SAW membagi sholat berjamaah menjadi dua saf bersama Nabi ya, 2 saf. Iya, dua saf. Apa yang dilakukan? Ya sama-sama takbir, sama-sama ruku. Tapi ketika sujud, ya ketika saf yang pertama sujud, maka kelompok yang kedua tidak sujud, berdiri dia. Ketika i'tidal dari ruku dia tetap berdiri. Ya. Karena apa? Karena dia berjaga-jaga, jangan sampai ada musuh yang menyerang dari arah kiblat, dari arah depan. Sementara kaum muslimin sujud, tidak ada persiapan. Ya begitu, jadi Nabi begitu. Bagaimana Nabi SAW punya strategi yang sangat bagus sekali. Meskipun dalam keadaan sholat beliau tetap bersiaga. Bahkan mereka sudah siap senjata mereka. Ya, jadi senjata mereka sebenarnya disebutkan dalam ayat yang tadi An-Nisa 102 itu Allah menyuruh mereka untuk ya memegang senjata mereka, artinya membawa senjata mereka ya. Tentu disimpan ya di situ. Khawatir kalau tiba-tiba pada saat sholat mereka menyerang ketika itu. Jadi sekali lagi, saf yang pertama ini sujud bersama Nabi, ya sujud bersama Nabi. Sedangkan yang saf yang kedua ini dia berjaga-jaga. Nanti setelah dia bangkit, ya setelah dia selesai sujud ya, bangkit untuk rakaat kedua, maka mundur. Jadi yang saf yang pertama ini mundur ke belakang, dia tempati posisi saf yang kedua. Sedangkan yang posisi saf yang kedua maju ke depan. Iya, maju ke depan. Apa yang dia lakukan? Dia sujud. Sujud itu. Ya ketika sujud, ya yang tadinya yang di posisi di barisan kedua itu dia maju ke depan ya, sujud karena kan dia baru ruku. Ya, sujud. Maka yang tadinya di saf pertama ini menjadi saf yang kedua ya, apa yang dilakukan? Dia berdiri, berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga. Ya, kemudian setelah saf yang pertama ini sujud, ya, saf yang pertama ini sujud, baru mereka rakaat kedua sama-sama lagi berdiri, ya, sama-sama berdiri, sama-sama ruku. Nanti ketika sujud, maka saf yang pertama ini sujud, yang saf yang kedua, ya yang tadinya dia di saf pertama ya, sekarang dia berada di saf yang kedua, dia berdiri, sama tadi, ya kondisinya begitu. Kemudian sama-sama disalam bersama Nabi. Jadi salamnya sama-sama, salamnya mereka sama-sama, berbeda yang tadi itu ya. Ya ada yang duluan salam karena bagian pertama harus berjaga-jaga. Itu cara yang kedua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya. Kemudian cara yang ketiga adalah apabila sudah terjadi kontak senjata, ya terjadi peperangan, berlangsung peperangan ini. Yang tadi kan belum ada penyerangan, cuma berjaga-jaga. Siapa tahu ada penyerangan. Ini sudah terjadi. Artinya ketakutan semakin mencekam ketika itu. Apa yang dilakukan oleh kata Syekh, ya sebagaimana juga Nabi SAW mengarahkan kepada kita, ya memberikan arahkan kepada kita, ya, yaitu hendaklah kaum muslimin sholat dalam keadaan berjalan. Sholat dalam keadaan berjalan ini menunjukkan bahwasanya perkara sholat ini perkara yang tidak bisa diakhirkan waktunya. Kalau sudah masuk waktunya, tidak bisa lagi kita tunda-tunda. Ya apalagi sampai keluar waktunya.
Misalnya kita sholat asar nanti habis maghrib misalnya, atau sholat isya karena perkara-perkara kesibukan, tidak boleh. Ya. Jadi kata Syekh ini mengatakan ya, sholat dalam keadaan berjalan, iya, dalam keadaan berjalan, iya, atau sholat dalam keadaan di atas kendaraan, iya, di atas kendaraan, ya. Kalau di zaman Rasulullah kan di atas unta, ya, atau di atas kuda, di atas keledai, sholatnya, iya. Apakah menghadap kiblat atau tidak? Karena ada uzur di sini ya, ada uzur, ya, begitu. Ini kalau terjadi kontak senjata ya, kontak senjata, maka diperbolehkan kaum muslimin untuk sholat dalam keadaan berjalan ataupun dalam keadaan berkendaraan, baik menghadap kiblat ataupun tidak, baik dalam keadaan kita menyerang musuh sambil kita berjalan menyerang musuh dan sholat, atau kita yang dikejar, iya, atau kita yang berlari dikejar misalnya, kita tetap dalam keadaan sholat, baik dalam berjalan kaki ataupun dalam berkendaraan. Iya. Sebagaimana hadis Nabi sallam, "Idza amartukum fi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih. Apabila saya perintahkan kepada kalian suatu urusan, satu perkara, maka kerjakanlah sesuai kemampuan kalian. Nabi menyuruh kita sholat, Allah menyuruh kita sholat, maka kita kerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Ya, kemampuan kita ketika dalam keadaan genting, ya itu saja tadi, terpaksa kita sholat dalam keadaan berjalan atau dalam keadaan di atas kendaraan, baik menghadap kiblat ataupun tidak, karena itu yang kemampuan kita. Ya, itu adalah kemampuan kita pada saat itu. Allahu a'lam bishawab. Ya, itu tadi sedikit tentang masalah bagian yang terakhir ya dari sholat bagi orang yang uzur, yaitu orang yang sholat dalam keadaan perang. Yang berikutnya adalah pembahasan lain tentang bab sholat Jumat. Namun barangkali pada pertemuan ini tidak semuanya kita bahas. Ya, tentang sholat Jumat ini akan bersambung insya Allah pekan depan. Kita akan bahas sedikit saja karena waktu yang membatasi kita. Baik, bab sholat Jumat. Ya, di sini Syekh Al-Jibrin rahimahullah mengatakan ya tentang dalil ya pentingnya kita menjaga sholat Jumat dan warning, peringatan atau ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat Jumat. Ya, ada hadis Nabi SAW, hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim. Nabi mengatakan dalam mimbar, di atas mimbar beliau berkhutbah, beliau menyampaikan kepada para sahabatnya dan tentu kepada kita juga, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihim al-jum'at aw la yakhtimanna ala qulubihim thumma la yakunanna minal ghafilin. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi di atas mimbar menyampaikan kepada sahabatnya, wahai, janganlah ya, hendaklah orang-orang itu meninggalkan ya, artinya mengakhiri untuk meninggalkan sholat Jumat. Artinya jangan sekali-kali mereka meninggalkan sholat Jumat. Ya, jangan sekali-kali mereka meninggalkan sholat Jumat. Kalau tidak, maka Allah Subhanahu wa taala akan kunci hatinya. Ya, kalau orang yang meninggalkan sholat Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup hatinya. Kemudian mereka termasuk orang-orang yang lalai. Ya, lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalil ini menunjukkan secara jelas akan keutamaan sholat Jumat. Ya, akan bahayanya bagi orang yang meninggalkan sholat Jumat. Ya, apa ancamannya? Yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menutup hatinya atau mengunci hatinya. Dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi dan An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, Nabi mengatakan, man taraka salata Juma' tahawunan taba Allah ala qalbihi. Barang siapa yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat, 3 Jumat ya, dan meninggalkan 3 Jumat secara sengaja, tanpa uzur yang syar'i, secara sengaja, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengunci hatinya, akan menutup hatinya. Ya, di sini jelas bahwasanya Nabi SAW memberikan batasan 3 Jumat. Yang tadi kan tidak ya. Yang tadi barang siapa yang itu saja yang meninggalkan sholat Jumat saja. Tapi nampaknya di sini Nabi memberikan batasan 3 kali saja. 3.
Ya, artinya kalau ada seseorang yang kaum muslimin yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali, ya 3 kali, maka dikhawatirkan Allah Subhanahu wa taala akan mengunci hati, atau menutup hatinya. Ini menunjukkan akan bahayanya bagi orang yang meninggalkan sholat Jumat. Yang berikutnya adalah hikmah pelaksanaan sholat Jumat. Apa hikmahnya? Ya, apa hikmahnya? Kan Jumat itu secara bahasa artinya dikata jama', artinya mengumpulkan. Iya. Artinya mengumpulkan semua kaum muslimin yang berada satu tempat untuk melaksanakan sholat Jumat. Apa hikmahnya? Di sini Syekh Al-Jibri menyebutkan 3 ya tentang hikmah pelaksanaan sholat Jumat. Yang pertama adalah hikmahnya adalah untuk mendapatkan pahala yang begitu banyak. Ya. Kapan? Yaitu tatkala seseorang memperbanyak langkahnya ke masjid. Ya. Itu yang pertama. Ya, memperbanyak langkahnya ke masjid. Yang kedua, tatkala seseorang itu menunggu imam dengan mengerjakan ibadah-ibadah. Misalnya sebagai contoh, misalnya sholat zuhur misalnya jam 12 lewat sedikit ya misalnya, atau lewat 10. Kita datang jam 11 misalnya. Itu kan ada 1 jam kita bisa baca Quran, sholat sunat mutlak di situ, berzikir, berdoa. Nah, oleh karena itu hikmahnya adalah agar kita mendapatkan pahala yang begitu banyak. Ya, kita menunggu sambil kita beribadah sampai hingga imam datang untuk berkhutbah. Iya. Bahkan disebutkan ya dalam sebuah hadis, seseorang itu dikatakan dia dianggap dia sholat meskipun dia hanya menunggu waktu sholat, masuk waktu sholat, tapi dia dianggap termasuk orang yang sholat. Karena apa? Karena dia menunggu waktu sholat. Tentu menunggu waktu sholat dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat pun memohonkan ampun bagi orang yang menunggu sholat itu. Oleh karena kalau kita datang misalnya lebih awal ke masjid untuk sholat Jumat, itu maka malaikat terus mendoakan kita, memohonkan ampun untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa malaikat? Allahumma ghafir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ya Allah, ampunkanlah dia dan rahmatilah dia. Iya. Kalau kita lama menunggunya, maka malaikat pun terus lama mendoakan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, hikmah pelaksanaan salat Jumat ini adalah untuk mengambil manfaat kebaikan. Ya, dari apa? Dari khutbah. Ya, dari khutbah. Khutbah khatib. Ya, tentu banyak manfaat. Bayangkan kalau setiap pekan kita menghadiri ya setengah jam misalnya penceramahnya atau kurang misalnya dari setengah jam misalnya, begitu banyak manfaat-manfaat yang kita dapatkan, ilmu-ilmu yang kita dapatkan, tentang nasihat-nasihat yang kita dapatkan, ilmu yang kita dapatkan. Ya. Yang ketiga adalah hikmah disyariatkan yang salat Jumat adalah untuk at-ta'aruf, untuk saling kenal mengenal di antara kita. Ya, sesama kaum muslimin. Barangkali kita terkadang satu kampung ya, tidak kenal mengenal, tapi dengan ada pelaksanaan salat Jumat ini maka kita pun saling kenal mengenal di antara kita. Ya. Yaitu kita saling memberikan nasihat di antara kita, saling saling menanyakan kabar di antara kita. Itulah jadi agama Islam subhanallah agama yang senantiasa menjaga persatuan, kesatuan melalui diantaranya melalui salat Jumat. Ya, ada juga namanya salat berjamaah yang artinya perkumpulan umat Islam yang setiap hari namanya salat berjamaah 5 waktu. Ada juga perkumpulan mingguan yaitu salat Jumat. Adanya perkumpulan tahunan yaitu 2 kali, salat Id, Idul Adha dan Idul Fitri. Ini menunjukkan bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang menjunjung tinggi persatuan, kesatuan, yang saling artinya saling menguatkan di antara mereka. Iya. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan ya, sekilas tentang salat Jumat. Insyaallah sebagiannya akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Allah a'lam bishawab. Para pemirsa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi sebagai materi pengantar kita di pagi hari ini mengenai salat orang yang memiliki uzur bagian yang kedua, yakni tentang
bagaimana tata cara sholat khauf dan juga sholat Jumat. Tadi sudah disebutkan panjang lebar mengenai bagaimana tata cara sholat khauf atau sholat bagi orang yang dalam peperangan atau mengalami ketakutan. Dan juga yang kedua juga disebutkan tentang bagaimana pentingnya sholat Jumat, sebagaimana tadi disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengunci hatinya. Ya, itu tema pembahasan kita atau bahan diskusi kita yang insya Allah kita akan diskusikan di segmen yang kedua sebentar. Kembali kami mengundang Anda untuk ikut berinteraksi bersama kami. Silakan di nomor 0813-4256-2244. Demikian juga untuk Anda yang ingin berinteraksi bersama kami melalui pesan singkat di nomor yang sama. Silakan ketik nama Anda, spasi pertanyaan, dan juga spasi asal daerah Anda. Tetap bersama kami, insya Allah kita akan lanjutkan di segmen yang kedua.